Wa qad qalat ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini masih meneruskan kemarin muqaddimah dari kitab ini. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu semuanya ya 'alal birri, atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Waqad shahha an Rasulillah, benar-benar telah sah dari Rasulillah annahu qala, bahwa Nabi kita telah bersabda, wallahu fi aunil abdi, Allah itu fi aunil abdi, dia menulungi seorang hamba ya, termasuk kita, maka al abdu, selagi hamba tersebut fi auni akhihi, dinulungi saudaranya. Jadi kita yang biasa nulungi seorang, berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan nanti Allah juga akan menolong kita. Makanya saya kira jangan berhenti untuk berbuat baik, untuk menolongi hambanya Allah yang lainnya. Khususnya ini tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Karena dari hadis ini Nabi kita menegaskan bahwa Allah itu akan nolongi seorang hamba itu dengan catatan hamba itu mau nolongi saudaranya. Maksudnya ya ini bukan hanya saudara nasab saja ya, saudara sesama agama ini kan juga saudara ya. Ya. Oleh karena itu saya kira hadis ini harapannya untuk bisa menjadi motivasi bagi kita dalam rangka untuk memenuhi perintahnya Allah, yaitu berupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Wa annahu qala, kemudian Nabi kita yaitu Rasulullah juga bersabda, man dalla 'ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan ya. Jadi ambil contoh sekarang wae ngaji ya. Ini kan diarahkan untuk bisa ngaji, itu kan jalan kebaikan, Rek. Maka yang didapatkan orang yang mengarahkan tadi itu, Nabi menegaskan falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahalanya itu semisal dari yang melakukan. Jadi umpama yang melakukan ngaji itu andaikan dapat pahala 1 ton, maka nanti yang ngajak itu juga akan dapat 1 ton. Lalu terus gimana? Berarti kan habis? Enggak. Jadi Allah itu akan melipat gandakan. Jadi sebenarnya jatahnya 1 ton akan dibuat 2 ton. 1 tonnya bagi yang melakukan, 1 ton bagi yang ngajak. Nah begitu. Ini sekali lagi juga harapannya, jadi Imam Nawawi mengajukan hadis ini, harapannya juga kita ini untuk bisa bersemangat dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi kita. Tadi akan mendapatkan pertolongan Allah selama dia nulungi hambanya sesama saudaranya dalam rangka berbuat kebaikan dan ketakwaan. Hadis berikutnya Nabi bersabda bahwa orang yang mengajak pada hal kebaikan itu juga akan mendapatkan pahala yang sama, persis dengan pelaku kebaikan tadi itu. Ya. Jadi yang paling gampang kalau yang kayak ngaji gini nih. Jadi teman kita yang kita ajak untuk ngaji itu dan dia mau melakukan, maka pahalanya itu akan digandakan oleh Allah, dikirim kepada yang melakukan kebaikan dan dikirim kepada orang yang menunjukkan pada hal kebaikan tadi itu. Ya, wa annahu qala, kemudian juga Nabi telah bersabda, man da'ila huda, barang siapa mengajak kepada petunjuk ya kayak ngaji ini juga sama petunjuk deh. Ya,
kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Ya, jadi kalau kita ngajak ngaji, ya nanti akan dapat pahala ngaji tadi itu. La yang kusudalika min juri syai'an, tanpa mengurangi dari pahala yang mereka dapatkan sesuatu pun, dalam arti ketika yang kita ajak itu, ya tadi itu gambarannya udah dapat pahala 1 ton, ya kita juga akan dapat 1 ton tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan yang 1 ton tadi itu. Gimana caranya? Ya gampang bagi Allah. Maka ya tadi itu pahalanya itu didobelkan, ya didobelkan, kemudian diberikan kepada pelaku, dan kemudian yang berikutnya diberikan juga kepada orang mengajak kepada kebaikan tadi itu. Wa annahu qala, begitu juga Nabi telah bersabda li aliyin radhiyallahu anhu pada Sayyidina Ali, fa wallahi la yahdiyallah, demi Allah, ini dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu disampaikan dengan sumpah, maka diawali dengan sumpah, maka sesuatu yang mau disampaikan itu adalah penting. Apa pentingnya sampai Nabi itu bersumpah? Nabi menegaskan la yahdiyallah, bahwa Allah memberikan hidayah bika, dengan lantaran engkau, ya, rojulan, kepada seorang laki-laki, wahidan, yang satu, ya hanya satu laki-laki saja bisa mendapatkan hidayahnya Allah melalui engkau atau melalui kita, ya. Nabi menegaskan khairun laka, itu lebih bagus daripada bagi kamu, min humrin na'am, daripada hewan ternak warna merah. Kita paham yang warna merah itu kan mahal, oh boleh sapi itu warna merah itu, sapi apa itu? Sapi Brahma apa? Brahma. Ya. Onta itu juga begitu, onta yang paling mahal itu adalah onta yang berwarna merah. Ya, itu harganya lebih mahal daripada yang warna biasa. Nah, tetapi sesuatu yang sangat bernilai tinggi, yaitu berupa hewan ternak yang berwarna merah itu, Nabi menegaskan bahwa masih lebih bagus seseorang bisa mendapatkan hidayah lantaran kita. Jadi kenapa Nabi sampai sumpah gitu? Itu menunjukkan betapa besarnya pahala yang akan didapatkan orang yang mau ngajak kebaikan, kemudian Allah memberikan hidayah berkat orang tersebut. Jadi bisa dipahami nih ya. Jadi andaikan kita mengajak orang untuk ngaji umpama, yang mana awalnya belas gak gelem ngaji, ya akhirnya kemudian dia mau, ya maka hidayahnya Allah, perantaraan orang tadi itu, perantaraan kita lah, itu sesuatu yang nilainya tak terhingga, sampai Nabi ini sekali lagi mengatakan hal tersebut masih lebih bagus daripada humrin na'am tadi itu, hewan ternak yang berwarna merah. Makanya kenapa kok Nabi itu sangat-sangat bersemangat dalam mengajak hal-hal yang baik itu. Ya, Nabi itu kalau kita lihat di surat Al-Kahfi, ya, kalau enggak ayat 5 ya ayat 6. Ya, saya lupa itu. Kalau enggak 5 ya 6, kisaran itu. Nabi itu sangat-sangat bersedih jikalau orang-orang itu diajak kepada kebenaran, mereka tidak mau. Ya. Kenapa kok Nabi sangat bersedih? Ya karena Nabi itu orang yang sangat mencintai Allah. Imbas dari mencintai Allah itu, akhirnya kemudian Nabi itu sangat-sangat mencintai makhluknya Allah, terutama manusia itu. Jadi Nabi itu siang malam berdakwah, saking pingine orang-orang, terutama orang-orang musyrik yang ada di Mekah dulu itu beriman. Sampai Nabi itu menjadi bersedih hati, gelisah, lain sebagainya, hanya berharap supaya orang-orang itu mau beriman, ya, mau beriman kepada Allah,
Ya. Dan semangat Nabi ini sangat besar sekali. Ya, karena Nabi sendiri faham besarnya pahala tadi itu, tapi sebenarnya Nabi itu dasarnya itu karena tadi saking cintanya pada Allah sehingga berimbas mengajak semaksimal mungkin kepada makhluknya Allah, terutama orang-orang musyrik di Mekah, bagaimana mereka kemudian mau beriman kepada Allah. Jadi itu adalah sebenarnya imbas dari rasa cintanya Nabi kepada Allah. Jadi oleh karena itu sebenarnya semangat kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan seberapa cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada Allah, maka semakin besar cinta kita pada Allah, maka akan semakin besar kita ta'awun, saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan kepada sesama manusia. Karena bagaimanapun manusia yang lain itu merupakan makhluk ciptaannya Allah. Sehingga sekali lagi kalau cinta kita kepada Allah itu besar, itu akan berbanding lurus dengan cinta kita kepada sesama manusia, karena bagaimanapun mereka itu makhluknya Allah, kan begitu. Sedangkan sudah sangat-sangat jelas Allah memberikan petunjuk yang benar itu adalah menyembah Allah. Yang benar itu hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Sehingga dengan semangat cinta kita kepada Allah tadi itu otomatis akan berbanding lurus dengan semangat kita untuk mengajak manusia lain dalam hal kebaikan. Ya, jadi ini yang saya kira perlu untuk digarisbawahi. Jadi akan menjadi berat seseorang itu melakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa kalau selama dia itu cintanya kepada Allah tidak dipupuk. Ya. Jadi berat itu. Jadi kalau hal itu tidak ada sama sekali cinta kepada Allah, ya dia akan menjadi orang yang tidak begitu respect, tidak begitu ngereken kepada makhluknya Allah yang lain. Ya. Atau bahasa kasarnya, orang itu akan sangat berat melakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, akan sangat berat untuk menunjukkan kepada hal yang baik selagi rasa cintanya kepada Allah itu ya tidak begitu besar. Ya, salah satu cara memperbesar cinta pada Allah ya tiada lain ya dengan ngaji ini nih. Kita mengenal Allah. Kan kalau nggak kenal maka tidak sayang katanya. Terus kemudian juga dengan memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak ibadah ini juga bisa menjadi perantara kecintaan kita akan semakin berkembang. Nah, kalau sudah begitu nanti itu otomatis kecintaan pada sama manusia itu akan besar, sehingga ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu bisa lebih mudah terwujud, yaitu semangat kita dalam rangka tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan itu akan lebih terwujud. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Kita sudah paham betapa besarnya cintanya Nabi kita kepada Allah, betapa maksimalnya Nabi itu beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya kita bisa melihat bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya tadi itu. Sebenarnya tadi itu berhubungan lurus dengan cintanya Nabi kepada Allah, kemudian yang itu kemudian membuahkan cintanya Nabi kepada umatnya, ya, yang sehingga Nabi kita faham, Nabi kita ini tidak mengenal lelah dalam berdakwahnya, ya. Walaupun beliau itu harus mengalami cercaan, beliau tidak pernah kapok untuk mengajak manusia kepada hal yang baik. Yes, gitu ya. Jadi ya wis itu hanya keterangan aja. Fara itu an jemaah itu enggak terlalu penting lah sudah. Pun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.